teman-teman, perkenalkan nama saya Yen dan teman-teman kelompok saya yaitu Jerry, Vladi, Julian, Steven, dan Kevin. Pada video kali ini kami akan menjelaskan 3 objek studi yang kami dapatkan dari kunjungan ke Fort Rotterdam Makassar dan juga Museum Kota Makassar yang diadakan oleh UC Makassar. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta. Dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo, putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III ini menjadi salah satu pahlawan yang cukup dikenal sebagai pemimpin perang Diponegoro. Benteng Jumpandang di Makassar, Sulawesi Selatan atau lebih dikenal Fort Rotterdam, menjadi saksi sejarah bagaimana VOC atau pemerintah Hindia Belanda memadamkan api perjuangan di Pulau Jawa. Di benteng peninggalan kerajaan Gowatalo inilah Pangeran Diponegoro bersama keluarganya diasingkan dan dipenjara hingga akhirnya wafat. Benteng yang dibangun oleh Raja Goa ke-10 I Maringau Daeng Bonto Karaeng Lakiung dengan gelar Karaeng Tunipalangga Ulaweng pada tahun 1545 ini diambil alih pemerintah Hindia Belanda usai menaklukkan kerajaan Goa. Kekalahan itu membuat Sultan Hasanuddin pada tahun 1667 dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Usai perjanjian Bongaya tersebut, benteng Jumpandang berubah nama menjadi Fort Rotterdam. Pada tahun 1667, Gubernur Jenderal Spilman memugar Fort Rotterdam untuk menjadi markas komando pertahanan, pusat perdagangan, kediaman pejabat tinggi, dan pusat pemerintah. Selain itu, Fort Rotterdam juga menjadi tempat pengasingan dan penjara bagi Pangeran Diponegoro bersama keluarganya pada tahun 1833 hingga wafatnya pada tahun 1855. Perlawanan Pangeran Diponegoro melawan pemerintahan Hindia Belanda terjadi pada tahun 1825 hingga 1830. Perang dipimpin Pangeran Diponegoro melawan pemerintahan Hindia Belanda dikenal dengan Perang Jawa. Akibat perang itu, sekitar 14.000 orang tewas, lebih banyak dari pihak Hindia Belanda. Tak hanya itu, pemerintah Hindia Belanda harus mengeluarkan uang hingga 25 juta gulden untuk perang dan menangkap Pangeran Diponegoro. Strategi yang sangat tepat digunakan Pangeran Diponegoro tidak melakukan serangan-serangan secara terbuka kepada pemerintah Hindia Belanda dan mereka akan menyergap pada waktu-waktu tertentu. Karena perang yang begitu meluas, sehingga Belanda kewalahan meski telah menggunakan macam taktik untuk meredam perlawanan Pangeran Diponegoro. Walaupun pada akhirnya menemui jalan buntu. Kegagalan demi kegagalan menangkap Pangeran Diponegoro membuat pemerintah Hindia Belanda melalui Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock mengeluarkan satu strategi baru, yaitu mengajak berunding. Melalui strategi tersebut, pemerintah Hindia Belanda akhirnya berhasil menjebak dan menangkap Pangeran Diponegoro. Di Manado, Pangeran Diponegoro ditahan di Fort New Amsterdam atau kini dikenal dengan Benteng Manado, hingga Juni 1833. Selama 3 tahun diasingkan di Benteng Manado, Pangeran Diponegoro merampungkan tulisannya Babat Diponegoro. Babat Diponegoro dibuat Pangeran Diponegoro pada 20 Mei 1831 dengan menggunakan aksara Pegon dengan panjang 1151 halaman kertas ukuran folio dan terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama menceritakan sejarah tanah Jawa mulai dari jatuhnya Majapahit hingga perjanjian Giyanti. Pada tahun 1833, pemerintah Hindia Belanda memindahkan Pangeran Diponegoro secara diam-diam ke Fort Rotterdam di Makassar. Pemindahan itu dilakukan pemerintah Hindia Belanda karena takut Pangeran Diponegoro kembali mengobarkan perang. Selama ditahan di Fort Rotterdam Makassar, Pangeran Diponegoro dijaga ketat dan tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar. Ruang geraknya dibatasi meski pemerintah Hindia Belanda memperbolehkannya untuk menulis selama masa penahanan. Pada Senin 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro meninggal di dalam Benteng Rotterdam dan dimakamkan di Kampung Melayu Jalan Diponegoro, Makassar. Bagan pada gambar tersebut merupakan bagan tancap. Bagan tancap merupakan bagan yang dipasang secara menetap di perairan.
terdiri dari rangkaian bambu yang dipasang secara membujur dan melintang. Bagan tancap ini adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menangkap ikan. Fungsinya pun sebagai tempat nelayan untuk memasang dan menunggu jaringnya. Bagan semacam ini biasanya dipasang di laut dangkal, muara sungai, dan lain-lain. Bambu merupakan komponen utama dari bangunan bagan tancap tersebut. Bahan ini mudah diperoleh nelayan dan harganya pun tergolong murah. Namun jumlah bambu yang digunakan tergolong banyak karena bambu tersebut harus disambung. Secara umum jumlah bambu bervariasi antara 135 hingga 200 batang. Bambu ini merupakan komponen utama dalam menopang berdirinya alat tangkap bagan tancap di perairan. Perahu Lambo. Suku Bugis Makassar identik sebagai suku pelaut yang handal dengan keberaniannya mengarungi samudera yang luas dan dengan kepandaian membuat dan merakit perahu. Perahu layar mereka terkenal dengan nama Pinisi dan Lambo. Perahu Lambo adalah jenis perahu niaga jarak jauh yang merupakan perahu khas orang Mandar, Bugis Makassar, dan Buton. Perahu Lambo berukuran lebih kecil dibandingkan Pinisi. Bentuknya mirip skoci kapal sehingga ada yang menduga penamaan perahu Lambo berasal dari kata large boat. Haluan atau shootingnya agak lurus dan condong ke depan. Buritannya bulat dan disebut pantah. Daya angkut perahu Lambo bisa mencapai 15 sampai 60 ton. Perahu macam ini banyak ditemukan di pelabuhan Sunda Kelapa, berfungsi sebagai alat transportasi dan perdagangan antar pulau. Sekian video penjelasan kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu.